Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2369 rencana terakhir, Tuan Xuan Ming jatuh ke tanah. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia buru-buru menahan rasa sakit, bangkit dan terus berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, mohon ampuni kami kali ini, selama Anda mengampuni kami akan bersedia bekerja sebagai ternak dan kuda untukmu di masa depan." Penatua Xuan juga berkata dengan berlinang air mata saat ini, "Tuan Li, mohon pertimbangkan bahwa Tuan kami sudah demi berlutut untukmu. Maafkan aku karena menunggu." Li Fugui tidak berbicara sampai saat itu, dan berkata-kata demi kata kepada Tianxi Xuanming dan yang lainnya, "Dengarkan baik-baik, aku bisa memaafkanmu. Tetapi syaratnya adalah setelah semua orang ini disembuhkan, Anda harus menyumbangkan semua keterampilan mendalam Gunung Xuanming. Termasuk susunan penghancur jiwa, kamu harus memberitahu kami rahasianya dengan jujur." Petik 2. Penatua Xuan jelas tercengang. Guru surgawi Xuanming bahkan tampak pucat. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah Li Fugui melihat ekspresi wajah ketiga orang itu, dia bertanya dengan wajah gelap, apakah kamu tidak bahagia?" Penatua Sang Xuan tersedak dan berkata, "Tuan Li, bukannya kami tidak mau. Kamu juga tahukah Anda, latihan adalah harta yang tidak diwariskan oleh setiap keluarga sekte." Li Fugui berkata, menyela Penatua Sang Xuan, "Ini adalah harta yang tidak bisa diwariskan kepada orang lain, kan? Oke. Karena ini adalah harta yang tidak bisa diwariskan kepada orang lain, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian sekarang dan kembali ke Gunung Xuanming. Aku akan membunuh hampir 10.000 murid di Gunung Xuanming. Kamu akan mengambil apa yang disebut harta karun ini dan melapor ke Aula Yama." Li Fugui mengangkat kakinya dan menendang Penatua Sang Xuan menjauh. Setelah Penatua Sang Xuan jatuh ke tanah, darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan dalam sekejap. Saudari Ming benar-benar tercengang, meskipun dia tahu bahwa Li Fugui sekarang sangat kuat. Tapi dia bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya. Kekuatan Li Fugui saat ini telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Pikirkanlah sekarang, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat bertarung dengan Penatua Ming. Tapi sekarang, Li Fugui mengambil tindakan dan membunuh 2 dari 3 tetua Gunung Xuanming dalam hitungan detik. Pemimpin sekte Gunung Xuanming tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat ini. Artinya seperti itu, mungkin Tiongkok memerlukan waktu ribuan tahun untuk memproduksinya, bukan? Tentu, Saudari Ming tidak berniat menyelidiki masalah ini sekarang. Berpikir bahwa Xuan Mingsan baru saja mengingkari janjinya. Dia merasa sangat senang melihat Li Fugui membunuh para tetua ini. "Fugui, kamu tidak perlu berbelas kasihan saat menghadapi orang seperti ini yang tidak menepati janjinya." Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ratusan tentara Angkatan Darat Utara yang tergeletak dalam genangan darah. Kemudian dia berbalik dan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Guru Xuanming dan Penatua Xuan. "Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bersedia memberitahu saya keterampilan dalam sekte sekarang? Atau apakah Anda berencana untuk membiarkan saya membawa Anda kembali sekarang, bunuh semua murid Gunung Xuanming di depanmu?" Xuanming Tianxi tidak punya pilihan. Dia hanya bisa tersedak dan berkata, saya berkata. "Tetapi Guru Li, bisakah Anda mengizinkan kami menyembuhkan semua orang ini sebelum saya mengatakan apapun?" Petik 2. Yang dia inginkan adalah membalaskan dendam penduduk desa Xiaoxi. Faktanya,
Dia telah merencanakan semua ini sebelum dia membawa guru surgawi Xuanming dan yang lainnya ke kota Jiangnan. Hanya, hal semacam ini, dia hanya perlu mengetahuinya sendiri dan tidak akan pernah memberitahu orang lain dengan mudah. Terutama Suster Ming. Bahkan ia semakin tidak bisa mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Saat ini, saya bertanya tentang guru Xuanming. Li Fugui baru saja memasang wajah gelap dan berkata dengan keras, "Sembuhkan semua orang ini? Haha, berapa banyak orang yang telah kamu sembuhkan sejak aku pergi begitu lama? Bagaimana kamu berjanji padaku dalam perjalanan ke sini? Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Sekarang di depan saya, Anda sebaiknya memberitahu susunan penghancur jiwa dan teknik Gunung Xuanming Anda. Setelah Anda selesai berbicara, saya secara pribadi akan menyembuhkan luka orang-orang ini." Guru surgawi Xuanming menitikkan air mata. Dia tahu. Setelah skillnya bocor, ini tidak berbeda dengan Sueng Xuanming Shan yang dimusnahkan dari dunia seni bela diri kuno. Selain rasa sakitnya, tanpa diduga, Penatua Xuan berdiri saat ini. Dia berkata kepada Li Fugui dengan berlinang air mata, "Guru Li, karena Anda telah mengatakan ini, izinkan saya mengatakannya terlebih dahulu. Apa yang dipraktikkan oleh guru Gunung Xuanming kita adalah seni ilahi Xuanming." Tetapi semuanya membeku. Sayang sekali murid-murid kami di Gunung Xuanming sangat buruk dalam pemahamannya. Sejauh ini, hanya satu dari kami di Gunung Xuanming yang telah mempelajari keterampilan ajaib ini. Dan kekuatan magis Tuan kita baru menembus tingkat kedua. Li Fugui terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Penatua Xuan. Dia hanya memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan berkata dengan fasih, "Sekarang beritahu saya rahasia teknik ini." Ekspresi keputusasaan muncul di mata Penatua Xuan. Dia berbicara perlahan, argumen yang hebat tampaknya tidak mempedulikan, keterampilan yang hebat tampaknya kikuk, kemarahan datang dari hati. Penatua Xuan baru saja mengucapkan 4 kalimat. Tanpa diduga, Li Fugui membungkuk dan mengangkat Penatua Xuan dari tanah. Kemudian dia menatapnya dengan dingin dan berkata kata demi kata, "Penatua Xuan, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menipu saya dengan tipuan sekecil itu? Formulanya terbalik, dan Anda ingin saya berlatih berjalan dan menjadi iblis di masa depan, untuk membalas kematian murid-murid Anda di Gunung Xuanming. Haha, apakah Anda terlalu naif?" Murid Penatua Xuan tiba-tiba membesar. Dia menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Bibirnya sedikit bergetar dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Li Fugui mencibir, "Sejujurnya, mataku bukan mata yang berapi-api, tapi kamu bisa melihat dengan jelas hati seseorang. Kamu masih berani berbohong padaku. Aku akan membiarkanmu." Li Fugui hendak membunuhnya. Guru surgawi Xuanming buru-buru merangkak ke arah Li Fugui, memeluk kaki Li Fugui dan berdoa, "Guru Li, tolong selamatkan dia. Semua pelindung Gunung Xuanming akan mati di tanganmu." 3 tetua, 2 orang terbunuh. Hanya Xuan yang tersisa. Tolong selamatkan nyawanya. Apakah kamu tidak ingin tahu rahasianya? Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyembunyikannya. Dari sudut pandang guru surgawi Xuanming, sekarang Gunung Xuanming berada dalam bencana. Penatua Xuan masih mampu merancang rencana untuk menghadapi Li Fugui dalam keadaan seperti itu, yang menunjukkan kesetiaannya. Itu saja, jika Anda masih acuh tak acuh, tunggu sampai Penatua Xuan meninggal. Bukankah Gunung Xuanming yang besar benar-benar akan menjadi gunung yang kosong? Para murid tidak mempunyai siapapun untuk dipanggil dan dipimpin. Mereka pasti akan saling membunuh demi sumber daya vitalitas. Lebih-lebih lagi,
Sejak munculnya keterampilan sihir Xuanming ini, pendiri sekte mereka telah mempraktikannya hingga tingkat tertinggi. Setelah itu, puluhan generasi master sekte, tidak peduli bagaimana mereka berlatih, hanya dapat mencapai tingkat ketiga. Karena kurangnya vitalitas dalam tubuh, tidak ada cara untuk menerobos. Adapun Li Fugui, dia masih muda dan meskipun dia memiliki energi yang cukup, dia hanya seorang master di level Yuanying. Dia mungkin belum menembus Yuanying dan mencapai level transformasi dewa. Dalam hal ini, ucapkan saja rumusnya sendiri. Bahkan Li Fugui tidak akan tahu cara mempelajarinya. Apakah kamu tidak tahu, kali ini Tuan Xuanming sepenuhnya salah. Kekuatan Li Fugui saat ini sudah jauh melebihi orang biasa. Bahkan para pemimpin sekte seperti mereka tidak dapat mengetahui tinggi badan Li Fugui saat ini. Dengan pemikiran ini, di hadapan Li Fugui, Sister Ming, dan Jenny, Guru surgawi Xuanming menuangkan formula Xuanming Senggong seperti kacang dari tabung bambu. Setelah Li Fugui selesai mendengarkan, sudut mulutnya memunculkan sedikit senyuman lega. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Guru Xuanming, dan berkata terus terang, "Ya, dia memang master sekte Gunung Xuanming, dia melihat masalahnya dengan mendalam. Sekarang saya telah diberitahu tentang seni ilahi Xuanming, maka saya juga berharap Anda tidak menyembunyikannya dan memberitahu saya semua cara untuk mengatur dan menghancurkan formasi penghancur jiwa." Ya, teknik seni ilahi Xuanming telah dijelaskan. Bagaimana mungkin Guru surgawi Xuanming masih menyembunyikan teknik susunan penghancur jiwa? Pikirkan sejenak. Guru surgawi Xuanming dengan jujur menceritakan rahasia formasi penghancur jiwa dan metode untuk menghancurkannya. Setelah Li Fugui selesai mendengarkan, lalu mengangguk. Dia berkata terus terang kepada Guru Xuanming, "Kalau begitu, Anda dan Penatua Xuan akan menunggu di sini sekarang." Setelah Penatua Xuan melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia bertanya dengan bingung, "Tuan Li, kamu tidak akan membiarkan kami merawat orang-orang ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Karena kamu telah memberitahuku metode untuk menghancurkan formasi, apakah aku masih membutuhkanmu?" Begitu dia mengatakan ini, Tuan Xuanming dan Penatua Xuan sama-sama tercengang. Keduanya saling memandang. Guru surgawi Xuanming bertanya dengan tidak percaya, "Guru Li, saya baru saja memberitahu Anda sekali. Apakah Anda mengingatnya?" Li Fugui tersenyum dengan percaya diri. "Formasi yang begitu sederhana, mungkinkah Anda masih perlu memberitahu saya 10 atau 8 kali, sebelum aku bisa mengingatnya? Jika ini masalahnya, apakah kamu terlalu meremehkanku?" Rahang Tuan Xuanming hampir jatuh ke tanah, tapi di saat yang sama, dia bertanya dengan heran, "Selain itu, bahkan jika Anda telah mempelajarinya, jika Anda ingin menghancurkan formasi penghancur jiwa ini, Anda memerlukan setidaknya 4 master yang kekuatannya di atas tingkat inti emas." Memandang Suster Ming dan Jenny, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Apakah saya membutuhkan 4 orang? Saya pikir menurut apa yang Anda katakan, saya hanya membutuhkan 2 orang untuk membantu saya." Mata Tuan Xuanming hampir jatuh. Dia melebarkan matanya dan bertanya, "Tunggu sebentar. Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatanmu telah melampaui jiwa yang baru lahir?" Li Fugui tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak terus berbicara dengan Guru surgawi Xuanming. Dia hanya menatap Sister Ming dan Jenny dan berkata kepada mereka kata demi kata, "Sister Ming, Jenny, kamu dapat melakukan apapun yang saya minta kamu lakukan nanti. Ingat, kamu tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu." Sister Ming dan Jenny mengangguk bersama. Li Fugui kemudian mengalihkan perhatiannya ke gedung akomodasi di depannya. Kemudian dia berkata terus terang kepada mereka berdua,
ikutlah denganku. Saat dia melihat, Li Fugui membawa Sister Ming dan Jenny ke gedung akomodasi untuk menyiapkan barisan untuk merawat puluhan ribu orang di gedung akomodasi. Penatua Xuan sangat terkejut dan bertanya kepada Tianzi Xuanming, "Yang mulia, ini. Dapatkah dikatakan bahwa Li Fugui benar-benar dapat menyembuhkan orang-orang ini sendirian?" Tianzi Xuanming tampak pucat dan berkata dengan kaget, "Bagaimana jika kekuatannya benar-benar telah menembus tahap akhir jiwa yang baru lahir dan mencapai tingkat transformasi dewa, maka dia sepenuhnya mampu menyembuhkan semua orang ini dengan bantuan Jenny dan Direktur Ming." Leng Buding mendengar apa yang Guru Xuan kata Ming setelahnya. Penatua Xuan tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia buru-buru berkata kepada Xuanming Tianzi, "Yang mulia, jika ini masalahnya, maka kami baru saja memberitahu Li Fugui seni ilahi Xuanming. Bukankah dia dapat mempelajarinya dalam hitungan menit?" Xuanming Tianzi memilih untuk tetap diam. Meski dia tidak mau mempercayainya. Tapi sekarang, fakta memberitahunya bahwa dugaan Penatua Xuan kemungkinan besar benar. Pikirkan ini, Tuan Xuanming menghela nafas tak berdaya. Kemudian dia berkata kepada Penatua Xuan dengan serius, "Mari kita lihat dulu." Kemudian dia melihat cahaya ungu tiba-tiba berkedip di langit di atas gedung akomodasi di depannya. Kemudian, cahaya itu perlahan menyebar dan membentuk seberkas cahaya yang menembak jatuh gedung akomodasi di depannya. Setelah melihat pemandangan ini, Guru Surgawi Xuanming dan Penatua Xuan pada dasarnya telah menentukan bahwa kekuatan Li Fugui saat ini telah mencapai tingkat menjadi dewa. Namun demikian, mereka masih belum bisa memastikan apakah efektivitas tempur Li Fugui saat ini telah mencapai tahap awal atau tengah menjadi dewa. Tetapi, mereka juga mengetahuinya di dalam hati mereka. Terlepas dari apakah kekuatan Li Fugui saat ini telah mencapai tahap awal atau menengah, dia masih belum bisa mereka kalahkan. Hal ini telah dikonfirmasi. Master Xuanming memandang para penjaga dan tetua yang telah meninggal dengan ekspresi penyesalan. Pikirkan tentang hal ini. Jika dia tahu bahwa kekuatan bertarung Li Fugui sudah begitu menakutkan, mengapa dia membiarkan beberapa pelindung dan tetua mengambil risiko dan bertarung dengan Li Fugui? Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini. Kita hanya bisa menuruti semua perintah Li Fugui dulu. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Guru Surgawi Xuanming mau tidak mau terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Su Zitai juga menghubungi nomor telepon Zhang Jingjing. Ketika Li Fugui dan yang lainnya muncul di kampus hari ini, Zhang Jingjing kebetulan keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Su Zitai pada awalnya tidak ingin mengganggu Zhang Jingjing. Bagaimanapun, ia juga tidak menyangka korban di tentara utara kali ini akan begitu besar. Tapi sekarang, melihat begitu banyak anggota tentara utara yang terluka, dan dia sendiri juga terluka parah, meskipun setelah perawatan Li Fugui, kesehatannya membaik. Namun lubang sebesar kepalan tangan itu pasti membutuhkan waktu untuk sembuh. Oleh karena itu, dalam jangka waktu berikutnya, saya mungkin tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat untuk merawat orang-orang ini. Tidak lama kemudian Su Zita menyelesaikan panggilan teleponnya. Zhang Jingjing kembali lebih dulu. Saat dia melihat pemandangan di sekelilingnya, mata Zhang Jingjing hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Su Zitai dengan tidak percaya dan bertanya, "Komandan Su, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang meninggal secara tragis di sini?" Dia hanya menatap tajam ke arah Guru Xuanming di sebelahnya. Kemudian dia menghela nafas kepada Zhang Jingjing. "Ini semua salahku. Jingjing, kamu mungkin harus tinggal di sini untuk mengurus penduduk desa untuk sementara waktu."
Kapten Lee saat ini sedang merawat orang-orang dengan Direktur Ming dan Nona Jenny. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk benar-benar keluar dari bahaya. Ketika Kapten Lee keluar, saya bisa pergi. Tapi dia melihat Suzy terlalu terluka, tidak mudah untuk meminta terlalu banyak. Dia hanya bisa melihat ke atas dan mengikuti Lee Fugui yang melayang di udara. Bersambung.